PSBB transisi fase pertama di DKI Jakarta kembali diperpanjang selama 2 pekan ke depan. Sejak pertama kali menerapkan PSBB, Pemprov DKI Jakarta telah menyesuaikan sejumlah kebijakan menuju kenormalan baru, terutama terkait dengan aktivitas di luar rumah. Kita ikuti ulasan dari Marcelina Tumundo dengan juru kamera Adwin Agung dari Jakarta. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali memperpanjang pembatasan sosial berskala besar atau PSBB transisi fase pertama untuk kesekian kalinya. Kali ini PSBB transisi berlaku dari tanggal 28 Agustus sampai 10 September 2020. Riwayat PSBB di DKI Jakarta sampai hari ini sudah berlangsung selama lebih dari 4,5 bulan. Sejak dimulai dari tanggal 10 April 2020 berdasarkan Pergub DKI Jakarta nomor 33 tahun 2020. PSBB non-transisi di DKI Jakarta dimulai dari tanggal 10 April sampai 4 Juni 2020 kemarin selama 3 siklus atau 2 kali perpanjangan. Selama PSBB sebelum transisi ini, aktivitas masyarakat masih sangat dibatasi dan berfokus di dalam rumah, seperti bekerja, beribadah, dan juga belajar. Perkantoran dan juga pusat-pusat perbelanjaan pun belum diizinkan untuk beroperasi. Selain itu, Pemprov DKI juga sangat membatasi dan memperketat perjalanan menuju ke Kota Jakarta atau keluar Kota Jakarta dengan menerapkan adanya wajib SIKM atau surat izin keluar masuk. Pengecekannya pun dilakukan di sejumlah titik keberangkatan, baik itu terminal, stasiun kereta api, maupun bandara. Alhasil, masyarakat yang pada waktu itu merayakan Idul Fitri 1441 Hijriah yang jatuh pada 24 dan 25 Mei pun tidak diizinkan untuk mudik atau pulang kampung. Memasuki PSBB transisi fase pertama pada 5 Juni 2020 kemarin, Pemprov DKI pun mulai melonggarkan aktivitas masyarakat di luar rumah. Mulai dari dibukanya perkantoran, pusat perbelanjaan, tempat wisata, hingga rumah ibadah dengan menerapkan protokol kesehatan. Dibukanya beberapa tempat umum itu tentu berpengaruh pada meningkatnya permintaan masyarakat akan transportasi publik. Jam operasional angkutan umum pun mulai diperpanjang seperti yang telah dilakukan oleh Transjakarta, KRL, MRT, dan juga LRT. Tidak hanya itu, ojek online yang sebelumnya dilarang untuk beroperasi, akhirnya boleh kembali beroperasi pada 8 Juni kemarin. Selain adanya hal-hal yang dilonggarkan, ada pula kebijakan yang diperketat, yaitu ganjil genap kendaraan bermotor yang mulai menerapkan sanksi bagi para pelanggar pada 10 Agustus 2020 kemarin. Di tengah pandemi seperti ini, minat olahraga masyarakat pun nampak meningkat. Tidak heran jika Pemprov DKI berulang kali merevisi kebijakan terkait fasilitas olahraga. Mulai dari Hari Bebas Kendaraan Bermotor atau Car Free Day yang kembali diadakan pada 21 Juni kemarin, yang kemudian direvisi dan diganti dengan 32 kawasan khusus pesepeda. Ditambah lagi dengan adanya fasilitas peminjaman sepeda seperti ini, maka minat masyarakat untuk bersepeda pun kian meningkat. Namun ternyata kerumunan masih kerap terjadi, baik di Car Free Day ataupun kawasan khusus pesepeda tersebut, sehingga akhirnya ditiadakan pada tanggal 16 Agustus 2020 kemarin. Terkini, Pemprov DKI Jakarta telah mengajukan permohonan kepada Kementerian PUPR agar ruas tol dalam kota mulai dari Cawang sampai Tanjung Priok bisa dimanfaatkan untuk pesepeda setiap akhir pekan yang saat ini masih terus dikaji. Tak hanya soal olahraga, dalam aspek hiburan juga, Pemprov DKI telah merencanakan dalam waktu dekat ini akan kembali mengizinkan bioskop untuk dibuka. Padahal jika kita melihat pada saat perpanjangan PSBB transisi ini dilakukan, Jakarta kembali mencetak rekor kasus positif terbanyak pada pekan ini. Tepatnya ada sebanyak 820 kasus positif COVID-19 pada tanggal 27 Agustus. Lantas kita nantikan bagaimana kebijakan selanjutnya dari Pemprov DKI terkait PSBB transisi ini. Dari Jakarta, Marcelina Tumundo, Adwin Agung, Metro TV. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.